Malam di desa Sukaindah berubah mencekam ketika teror santet mulai merenggut nyawa satu persatu. Di balik kesunyian Masjid Al-Muttaqin, sosok marbot tua bernama Pak Rahman ternyata menyimpan kekuatan spiritual yang selama ini tak diketahui warga. Ketika bayangan hitam dengan mata merah menyala muncul di bawah pohon waru angker, batas antara dunia nyata dan gaib pun runtuh. Malam itu menjadi awal dari pertempuran tak terlihat antara sang marbot dan para pengirim santet yang bertekad menguasai desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti, amin. Langit desa Sukaindah malam itu tampak gelap pekat, seakan bulan enggan memancarkan sinarnya. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir bercampur amis yang membuat bulu kuduk berdiri. Masjid Al-Muttaqin yang biasanya menjadi pusat ketenangan, malam itu justru memancarkan suasana mencekam. Sejak beberapa minggu terakhir, warga desa diguncang teror santet yang telah merenggut 3 nyawa. Korbannya tidak hanya jatuh sakit mendadak, tapi tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda aneh, kulit membiru, mata melotot, dan lidah menjulur kaku. Pak Rahman, marbot masjid yang sudah 20 tahun merawat tempat ibadah ini, duduk bersila di saf paling depan. Usianya memang sudah melewati 6 dasawarsa, rambutnya memutih, tapi sorot matanya tetap tajam. Malam itu ia tidak sedang mengaji seperti biasanya. Tangannya memegang tasbih kayu hitam, bibirnya berkomat-kamit melafalkan zikir yang hanya dia dan Allah yang tahu artinya. Haji Malik, ketua takmir masjid, masuk pelan-pelan. "Men, kau dengar kabar? Si Leman, pedagang keliling itu, meninggal tadi sore," katanya jatuh di tengah jalan, darah keluar dari mulutnya. Pak Rahman membuka matanya perlahan, menatap sahabatnya. "Aku sudah merasakannya, Ji. Udara malam ini berat sekali. Ada sesuatu yang masuk ke desa kita." Sementara itu, di luar masjid, Udin dan 2 temannya, pemuda masjid, duduk di tangga serambi. Mereka menguping pembicaraan orang-orang yang lewat di jalan setapak dekat masjid. Bu Lela, penjual nasi uduk, berbisik pada seorang pembeli, "Aku yakin ini ulah dukun dari kampung seberang. Mereka marah karena Pak Lurah menolak kerjasama tanah itu." Jam dinding di masjid menunjuk pukul 20.15. Angin mendadak bertiup lebih kencang. Pintu masjid yang terbuka sedikit berderit, menimbulkan suara yang menusuk telinga. Lampu neon di serambi berkedip-kedip, seolah ada energi yang mengganggu. Pak Rahman memandang keluar jendela. Di bawah pohon beringin besar yang berdiri di sisi timur masjid, ia melihatnya, sesosok bayangan hitam berdiri diam. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus, kepalanya tertutup kain lusuh, dan matanya memancarkan cahaya merah redup. "Dia sudah datang," bisik Pak Rahman pada dirinya sendiri. Haji Malik mengikuti arah pandangannya, tapi yang ia lihat hanya pohon beringin yang bergoyang ditiup angin. "Apa yang kau lihat, men?" Pak Rahman tersenyum tipis. "Bukan untuk matamu, Ji. Tidak semua orang siap melihatnya." Tanpa menunggu, Pak Rahman bangkit. Ia berjalan ke ruang wudhu, membasuh tangan, muka, dan kaki, lalu mengambil sebotol kecil air yang disimpan di lemari. Air itu bukan air biasa, ia telah membacakan doa sejak bakda subuh tadi. Ia melangkah ke serambi masjid, menatap lurus ke arah pohon beringin. Sosok itu masih di sana, tapi kini tubuhnya bergerak perlahan, seakan melayang mendekat. Udin yang penasaran ikut berdiri. "Pak Rahman, siapa itu? Kok kayak bayangan?" Pak Rahman tidak menjawab. Ia menuang sedikit air dari botolnya ke tanah, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Angin tiba-tiba berhenti, desa menjadi hening, terlalu hening. Semua suara jangkrik lenyap. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan, serak dan dalam, dari arah pohon beringin. Udin mundur 2 langkah, wajahnya pucat. "Astagfirullah, suara apa itu, Pak?" "Diam, Din. Jangan menoleh ke belakang," perintah Pak Rahman dengan nada tegas. Bayangan hitam itu berhenti sekitar 10 meter dari masjid. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba dari langit turun seperti gumpalan asap pekat, berputar-putar, mencoba masuk ke halaman masjid. Pak Rahman menutup matanya, mengangkat kedua tangannya, dan melafalkan doa panjang. Dari mulutnya mengalir ayat demi ayat, membuat udara di sekitarnya bergetar. Gumpalan asap itu menabrak batas halaman masjid, lalu pecah seperti kaca dihantam batu, menghilang bersama bau busuk menyengat yang menusuk hidung. Sosok hitam itu mundur perlahan, lalu lenyap di balik gelap malam. Angin kembali bertiup normal, suara jangkrik terdengar lagi, dan lampu masjid berhenti berkedip. Haji Malik masih ternganga, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi.
Men, itu barusan apa? Pak Rahman menatap sahabatnya lama, lalu berkata, itu baru salam pembuka, Ji. Mereka sedang menguji pertahanan kita. Malam ini mungkin selesai, tapi perang ini baru saja dimulai. Di sudut serambi, Udin masih berdiri gemetar, menggenggam tasbihnya. Ia tahu malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan, malam di mana ia pertama kali menyaksikan kekuatan yang disembunyikan Pak Rahman selama ini. Dan tanpa mereka sadari, dari kejauhan, mata-mata lain sedang mengamati, merencanakan serangan yang jauh lebih berbahaya di malam-malam berikutnya. Pagi itu, suasana desa Sukaindah terasa aneh sejak ayam jago pertama berkokok. Biasanya kokok ayam terdengar berurutan, tapi kali ini bersahutan tak karuan, seperti suara yang dipaksa keluar. Beberapa ayam bahkan ditemukan mati di kandangnya, bulu-bulunya rontok, matanya melotot, dan darah menetes dari paruh. Warga mulai berbisik, tanda-tanda ini bukan kejadian biasa. Pak Rahman yang baru selesai membersihkan karpet masjid, memperhatikan kejadian itu dengan raut wajah serius. Ia tidak terburu-buru berkomentar, hanya sesekali memandang ke arah pohon beringin besar di sisi timur masjid yang semalam menjadi tempat munculnya bayangan hitam itu. Ada hawa yang berbeda, udara seperti lebih berat, dan napas terasa pendek. Menjelang zuhur, Kiai Zaki datang ke masjid. Sosoknya berkain sarung biru tua, memakai peci hitam dan baju koko putih sederhana. Kiai Zaki adalah tokoh alim di desa ini, dikenal lembut dan murah senyum, tapi diam-diam memiliki kedalaman ilmu yang membuatnya disegani, bahkan oleh orang-orang yang pernah mencoba menguji kemampuannya. Ada yang berubah di udara, Rahman, ujar Kiai Zaki sambil menatap ke langit. Pak Rahman mengangguk pelan. Aku tahu. Sejak subuh tadi, udara ini bukan udara kita. Ada yang membawanya masuk. Ilmu kiriman itu mulai bergerak. Mereka tidak hanya menargetkan orang tertentu, tapi seluruh desa, tambah Kiai Zaki, suaranya pelan tapi tegas. Siang itu, kabar buruk datang dari arah barat desa. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun, putri dari pasangan petani, jatuh pingsan di tengah sawah. Ibunya berteriak meminta tolong, dan warga berlari menghampiri. Tubuh anak itu panas luar biasa, matanya terbuka tapi tatapannya kosong. Seperti mendengar kabar itu sebelum orang lain, Pak Rahman dan Kiai Zaki sudah berada di jalan menuju sawah. Ketika sampai, Kiai Zaki duduk di samping anak itu, memegang tangannya, dan mulai melantunkan doa dengan suara lirih. Pak Rahman berdiri tak jauh, mengamati sekeliling. Matanya tertuju pada sebuah gumpalan tanah kecil di dekat kaki anak itu, gumpalan tanah yang tidak wajar, karena di permukaannya menempel potongan rambut dan jarum kecil berkarat. Ia segera mengangkatnya dengan sehelai daun pisang, lalu membungkusnya rapat-rapat. Ini awalnya, kata Pak Rahman lirih, hanya bisa didengar oleh Kiai Zaki. Kiai Zaki mengangguk, lalu mengusap kening anak itu dengan air yang ia bawa dalam botol kecil. Begitu tetesan air menyentuh kulit, anak itu langsung menjerit keras dan menangis. Ibunya memeluknya erat-erat sambil menangis, berterima kasih berulang kali. Sore harinya, warga berkumpul di serambi Masjid Al-Mutakin. Mereka cemas dan bingung. Haji Malik mencoba menenangkan suasana, tapi bisik-bisik ketakutan tidak bisa dihentikan. Kita tidak bisa hanya menunggu korban berikutnya, kata seorang warga dengan nada putus asa. Betul, sahut Pak Rahman. Tapi kita juga tidak bisa sembarangan melawan. Mereka yang mengirim ini bukan orang sembarangan. Ada banyak pintu yang harus kita tutup dulu. Kiai Zaki menambahkan, mulai malam ini, setiap keluarga harus menyiapkan air di ember besar. Besok pagi bawa ke masjid, kita bacakan doa bersama. Jangan biarkan rumah kalian kosong tanpa zikir, walau hanya 1 jam. Malam tiba. Angin berembus pelan, tapi hawa panas terasa menekan dari segala arah. Pak Rahman berjalan mengelilingi halaman masjid sambil membawa segenggam garam yang telah ia bacakan doa sejak sore. Ia menaburkannya di 4 penjuru masjid, sementara Kiai Zaki berdiri di tengah halaman, memimpin bacaan ayat-ayat perlindungan dengan suara lantang. Tak lama kemudian, angin berubah arah. Dari arah pohon beringin, terdengar suara seperti desahan panjang, diikuti bisikan samar yang semakin lama semakin jelas. Suara itu bukan dalam bahasa manusia, tapi nadanya mengandung kebencian. Beberapa warga yang ikut berjaga di serambi langsung menutup telinga, wajah mereka pucat. Jangan takut, seru Kiai Zaki. Mereka hanya ingin membuat kita gentar. Namun, tepat saat Kiai Zaki mengucapkan itu, sebuah bayangan melintas cepat di antara dahan pohon beringin, lalu turun mendekat halaman masjid. Udin yang melihatnya pertama kali langsung mundur ke belakang, hampir jatuh. Bayangan itu melayang-layang di udara, seperti kain hitam besar yang bergerak melawan arah angin.
Pak Rahman memejamkan mata, mengangkat tangan, dan membaca ayat kursi berulang kali. Setiap bacaan seakan mengeluarkan getaran yang memukul bayangan itu, membuatnya berputar tak terkendali. Kiai Zaki menutup dengan doa panjang, dan seketika bayangan itu meledak menjadi butiran debu hitam yang hilang ditiup angin. Hening sejenak. Lalu, seperti tak terjadi apa-apa, suara malam kembali terdengar. Tapi semua yang ada di halaman masjid tahu, serangan itu hanyalah permulaan. Sebelum bubar, Kiai Zaki menatap Pak Rahman. Kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Besok, kita mulai cari dari mana kiriman ini masuk. Kalau tidak, desa ini akan jadi ladang mereka. Pak Rahman mengangguk. Dan aku tahu, besok malam mungkin akan lebih berat dari ini. Di kejauhan, pohon beringin besar itu bergoyang pelan, seolah mendengar dan menantang mereka. Malam ketiga setelah serangan pertama, suasana desa Sukaindah masih diliputi ketegangan. Warga mulai mengikuti anjuran Kiai Zaki, setiap rumah menyimpan air doa dan memutar zikir sebelum tidur. Namun, rasa takut masih menggantung seperti kabut yang enggan pergi. Masjid Al-Mutakin malam itu diterangi cahaya lampu minyak tambahan di serambi, menggantikan neon yang sering berkedip sejak peristiwa di bawah pohon beringin. Pak Rahman duduk bersila di dalam, menghadap pintu utama. Tasbihnya bergerak perlahan di tangannya, sementara telinganya waspada menangkap suara sekecil apapun. Kiai Zaki datang setelah Isya, membawa kitab kecil bersampul kulit tua. Rahman, malam ini aku merasa mereka akan mencoba jalur lain, katanya tanpa basa-basi. Dari arah atas, tebak Pak Rahman. Kiai Zaki tersenyum tipis. Kau tahu caranya membaca tanda. Di luar masjid, Udin dan dua pemuda lain berjaga sambil memandang ke arah pohon beringin. Angin malam terasa aneh, tidak kencang, tapi menusuk kulit seperti udara dingin yang datang dari sumur dalam. Udin mengusap lengannya, mencoba menghilangkan rasa merinding. Sekitar pukul 11 malam, suara aneh mulai terdengar. Bukan dari arah timur atau selatan, tapi dari atas. Suara seperti gesekan kuku di logam, lambat dan berulang, berasal dari atap masjid. Udin spontan mendongak, tapi yang ia lihat hanya langit pekat dan sedikit cahaya bulan. Namun, tiba-tiba ia melihatnya, sesosok bayangan hitam besar merayap di atas kubah masjid. Bentuknya tidak jelas, kadang seperti manusia, kadang seperti binatang. Pak Rahman! Di atas kubah, teriak Udin. Pak Rahman dan Kiai Zaki segera keluar. Mereka mendongak, dan kali ini keduanya melihat jelas, bayangan itu bergerak memutar kubah, lalu berhenti tepat di puncak, diam seperti sedang mengamati. Matanya, dua titik merah menyala, terlihat jelas meski jarak cukup jauh. Jangan langsung diserang, kata Kiai Zaki pelan. Lihat dulu apa yang ia bawa. Tak lama, dari tubuh bayangan itu keluar sesuatu seperti asap tipis yang melayang turun. Awalnya samar, tapi lama-lama membentuk benang-benang halus yang mengarah ke halaman masjid. Benang itu berkilat samar, seperti jaring laba-laba di bawah cahaya bulan. Pak Rahman mengerutkan dahi. Benang kematian. Kalau sampai jatuh, orang yang terkena akan lumpuh, lalu mati perlahan. Kiai Zaki langsung mengangkat kitabnya, membuka halaman yang sudah ditandai. Ia mulai membaca ayat perlindungan dengan suara lantang. Suara itu membuat udara di sekitar masjid bergetar halus, dan benang-benang itu mulai bergoyang tak stabil. Namun, bayangan di atas kubah tidak tinggal diam. Ia menggeram, suara berat yang menggema di udara, lalu melemparkan gumpalan hitam ke arah Kiai Zaki. Gerakannya cepat, tapi sebelum gumpalan itu menyentuh tanah, Pak Rahman sudah melompat ke depan, menyiramkan air doa dari botol yang selalu ia bawa. Gumpalan itu menguap seketika, mengeluarkan bau gosong yang menusuk. Sekarang, Kiai, seru Pak Rahman. Kiai Zaki membaca doa terakhir dengan suara membahana. Dari kubah masjid, cahaya putih tipis memancar, langsung mengenai bayangan itu. Ia mengerang keras, tubuhnya berputar tak terkendali, lalu terlempar ke udara. Dalam sekejap, ia melesat ke arah pohon beringin dan menghilang di balik rimbun daunnya. Hening. Warga yang sempat keluar rumah untuk melihat keributan kembali masuk, sebagian bergegas mengunci pintu rapat-rapat. Pak Rahman menatap kubah masjid, memeriksa apakah ada jejak yang tertinggal. Dan benar, di salah satu sisi kubah ada goresan panjang seperti cakaran, membekas di cat hijau yang mengelupas. Ini tanda. Mereka sudah menyentuh batas paling suci. Kita harus segera menutup semua celah, ujar Pak Rahman. Kiai Zaki menatap pohon beringin di kejauhan, matanya tajam. Dan kita tahu, setiap kali mereka kalah, mereka kembali ke sana. Cepat atau lambat, kita harus mendatangi tempat itu. Udin yang sejak tadi hanya berani mendengar, menelan ludah. Dalam hatinya,
Ia berdoa malam itu tidak berlanjut. Tapi entah kenapa, ia merasa pohon beringin itu justru semakin hidup, seperti sedang menunggu sesuatu. Hari keempat setelah serangan di kubah masjid, desa Sukaindah seperti ditutup tirai suram. Warga mulai jarang keluar rumah selepas maghrib, dan suara obrolan malam yang biasanya terdengar di teras rumah kini nyaris hilang. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain petak umpet di halaman masjid, kini memilih berdiam di rumah memeluk orang tua mereka. Pagi itu, Kiai Zaki dan Pak Rahman duduk di serambi masjid, membicarakan langkah berikutnya. Sisa goresan di kubah yang ditemukan malam sebelumnya belum hilang, dan setiap kali matahari terbenam, hawa di sekitar masjid terasa semakin berat. "Rahman," kata Kiai Zaki, "semakin lama kita hanya bertahan di sini, semakin besar peluang mereka memutus perisai doa yang kita pasang." Pak Rahman mengangguk pelan. "Kau benar. Pusatnya tetap di pohon beringin itu. Mereka datang, pergi, dan bersembunyi di sana. Kalau begitu, malam ini kita datangi," tegas Kiai Zaki. Siang itu, berita mulai menyebar bahwa kedua tokoh ini akan bergerak malam nanti. Haji Malik, yang selama ini menjadi penghubung antara warga dan keduanya, diminta untuk menjaga masjid bersama beberapa pemuda desa, agar pusat zikir tetap berjalan. Sementara itu, Pak Rahman dan Kiai Zaki akan membawa perlengkapan khusus, air doa, garam, beberapa potong kain putih berisi tulisan ayat, dan sebilah tongkat tua yang dipegang Kiai Zaki, tongkat yang konon pernah digunakan gurunya untuk mengusir makhluk halus di gunung. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Langit berwarna kelabu gelap, dan bulan hanya muncul setengah, cahayanya redup. Angin dari arah timur membawa aroma aneh, seperti campuran tanah basah dan bunga kamboja layu. Pak Rahman dan Kiai Zaki berjalan beriringan, langkah mereka mantap menuju arah timur desa. Jalan setapak yang mereka lalui sunyi, hanya terdengar suara sandal mereka menyentuh tanah. Sesekali, dari rumah-rumah yang mereka lewati, terdengar bisikan doa dari dalam, pertanda warga ikut memohon perlindungan. Pohon beringin itu berdiri menjulang di tepi desa, akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa yang siap meraih siapapun yang mendekat. Cahaya bulan menembus celah daunnya, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Semakin dekat, hawa dingin semakin menusuk, membuat napas menjadi berat. "Kau merasakannya?" tanya Kiai Zaki tanpa menoleh. "Ya, ada lebih dari satu yang menunggu kita di sini," jawab Pak Rahman. Mereka berhenti beberapa langkah dari pohon. Pak Rahman menaburkan garam di tanah membentuk setengah lingkaran, sementara Kiai Zaki menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu mulai membaca doa pembuka. Udara di sekitar mereka seperti bergetar pelan, seolah lapisan yang memisahkan dunia manusia dan dunia gaib mulai menipis. Tiba-tiba, dari cabang-cabang pohon beringin, terdengar suara bisikan. Awalnya pelan, tapi semakin lama semakin jelas, menyebut-nyebut nama keduanya. "Rahman, Zaki," suara itu seperti datang dari banyak mulut, bergema dari segala arah. Tak lama, dari kegelapan di bawah akar, muncul sosok-sosok hitam. Jumlahnya 3, tubuh mereka lebih tinggi dari manusia biasa, dengan wajah kabur dan mata merah menyala. Mereka bergerak perlahan, tapi setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya menghitam. Pak Rahman maju selangkah. "Kami tahu kalian menguasai tempat ini. Tapi malam ini, perbatasan ini akan ditutup." Salah satu sosok mengeluarkan tawa serak. "Kalian pikir bisa menghentikan arus yang sudah mengalir ratusan tahun?" Kiai Zaki mengangkat tongkatnya, mengetukkan ujungnya ke tanah 3 kali. Setiap ketukan diiringi cahaya kilat kecil yang memancar dari tongkat, membuat ketiga sosok itu mundur beberapa langkah. Namun, pohon beringin itu sendiri mulai bergerak, batangnya berderit, daunnya bergetar meski angin tidak bertiup. Tiba-tiba, dari atas pohon, jatuh sesuatu, sebuah bungkusan kain lusuh yang ketika terbuka, berisi tulang kecil, rambut, dan kain kafan yang sudah menghitam. Bau busuk langsung memenuhi udara. "Itu pusat simpulnya," seru Pak Rahman. Kiai Zaki segera membacakan doa pembatalan sambil memercikkan air doa ke bungkusan itu. Suara jeritan melengking keluar dari arah akar pohon, dan sosok-sosok hitam itu mulai menghilang satu persatu, seperti kabut yang disapu angin panas. Namun, dari kegelapan di balik pohon, muncul sosok yang lebih besar, tingginya hampir 2 kali manusia biasa, dengan wajah seperti topeng batu retak, dan mulut lebar penuh gigi runcing. "Hanya pembuka," kata Pak Rahman sambil mengencangkan genggaman pada botol air doa di tangannya. Kiai Zaki menatap sosok itu dengan mata tajam. Kalau ini hanya pembuka, berarti perang sebenarnya baru akan dimulai. Angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun beringin beterbangan. Pohon itu seperti hidup sepenuhnya, bernafas bersama sosok raksasa itu.
Dan di tengah udara yang penuh ketegangan, keduanya tahu, mereka tidak akan pulang malam ini tanpa luka. Sosok raksasa yang muncul dari balik pohon beringin itu berdiri tegak, kepalanya nyaris menyentuh cabang tertinggi. Kulitnya hitam legam, tapi retak-retak seperti tanah kering, dan dari retakan itu keluar cahaya merah redup, seolah bara yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Matanya bulat besar, penuh kebencian, dan setiap tarikan napasnya mengeluarkan uap panas bercampur bau belerang. Pak Rahman dan Kiai Zaki berdiri tegap, jarak mereka sekitar 5 langkah dari akar besar yang meliuk seperti ular. Keduanya tahu, jika raksasa itu sampai melangkah keluar dari lingkaran akar, desa akan menjadi medan pembantaian. Rahman, kita harus memotong ikatan gaibnya ke pohon ini, ujar Kiai Zaki dengan suara tegas. Berarti kita harus mendekat. Tapi dia akan mencoba menghalangi, jawab Pak Rahman. Sebelum mereka bergerak, raksasa itu mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya yang lebar, keluar puluhan bayangan kecil berbentuk seperti kelelawar, tapi bersayap sobek dan bermata merah. Makhluk-makhluk itu meluncur cepat ke arah mereka, mengeluarkan suara mendesing. Pak Rahman menaburkan garam di udara sambil mengibaskan tasbih di tangannya. Setiap butir garam yang jatuh menyala sesaat, membakar kelelawar-kelelawar itu menjadi abu. Sementara itu, Kiai Zaki menancapkan tongkatnya ke tanah, memutar sekali, dan dari tanah keluar cahaya berbentuk lingkaran yang menahan sebagian serangan. Namun, beberapa kelelawar berhasil lolos dan menyerang langsung. Satu makhluk sempat mencakar lengan Pak Rahman, meninggalkan luka tipis yang berasap. Ia meringis tapi tetap fokus. Kita harus cepat, Kiai. Mereka makin banyak. Kiai Zaki mengangguk, lalu mulai melangkah maju, mengarahkan tongkatnya ke akar terbesar di depan mereka. Ia membaca ayat pembatal ikatan sambil memercikkan air doa. Tiba-tiba, akar itu bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang meronta dari dalam tanah. Dari sela-sela akar, muncullah wajah-wajah pucat manusia, beberapa di antaranya mirip dengan warga desa yang sudah lama meninggal. Wajah-wajah itu berteriak, suaranya bercampur antara rintihan dan amarah. Jangan lihat matanya, seru Pak Rahman. Itu jebakan. Tapi raksasa itu tidak tinggal diam. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan getaran besar membuat tanah di sekitar pohon retak. Dari retakan itu, keluar asap pekat yang memisahkan mereka berdua. Asap itu dingin, tapi jika terhirup, dada terasa sesak. Pak Rahman nekat melangkah menembus asap, melindungi Kiai Zaki yang masih fokus pada akar. Ia mengeluarkan botol terakhir berisi air doa, menyiramkan seluruh isinya ke permukaan akar. Jeritan panjang terdengar, kali ini langsung dari raksasa itu. Retakan di kulitnya memancarkan cahaya lebih terang, dan ia mundur setengah langkah. Kesempatan itu tak disia-siakan Kiai Zaki. Ia memukul akar dengan tongkatnya sambil mengucapkan doa terakhir. Seketika, akar itu pecah seperti kayu rapuh, dan dari dalamnya keluar semburan cahaya putih yang menerangi seluruh area. Raksasa itu menutup matanya, mengaum marah, lalu melangkah mundur ke arah batang pohon. Namun, tubuhnya mulai memudar, seperti asap yang ditiup angin. Dalam hitungan detik, ia lenyap sepenuhnya. Hening kembali menyelimuti. Angin berhenti, daun beringin diam tak bergerak. Aroma busuk belerang menghilang, digantikan bau tanah basah. Pak Rahman berjongkok, menahan napas beratnya. Untuk sementara, kita menang. Kiai Zaki berdiri tegak, menatap pohon beringin itu. Untuk sementara, ya. Tapi akar yang kita hancurkan hanya satu. Masih ada yang lain, dan mereka tidak akan tinggal diam setelah malam ini. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong panjang, diikuti suara burung hantu yang bersahut-sahutan. Warga yang diam-diam mengintip dari rumah-rumah mereka tak tahu bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah pembukaan dari perang yang lebih besar. Di bawah tanah, jauh di bawah akar-akar beringin itu, sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap dari raksasa tadi mulai bergerak. Malam itu, meski raksasa hitam telah sirna, hawa di sekitar pohon beringin masih terasa aneh. Udara seakan berlapis, sebagian dingin menggigit, sebagian hangat seperti hembusan napas dari tungku yang tersembunyi. Pak Rahman dan Kiai Zaki berdiri berjarak 2 langkah dari batang pohon, memandangi akar yang tadi mereka hancurkan. Rasanya belum selesai, ujar Pak Rahman pelan. Kiai Zaki mengangguk sambil mengusap keringat dari keningnya. Belum. Raksasa tadi hanyalah penjaga gerbang. Gerbang itu masih terbuka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar ringan, seperti ada yang berjalan di kedalaman bumi. Getaran itu diiringi suara pelan, bisikan yang terlalu halus untuk dimengerti, namun cukup kuat membuat bulu kuduk berdiri. Dengar itu, tanya Pak Rahman sambil memiringkan kepala. Kiai Zaki menutup matanya, mencoba memusatkan pendengaran.
Bisikan itu semakin jelas, menyebut kata-kata yang terdengar seperti bahasa lama, lebih tua dari bahasa daerah manapun di sekitar desa. Tiba-tiba, suara itu berubah, menjadi lirih, namun berbentuk kalimat yang bisa dimengerti. "Buka semua akar, bebaskan kami." Pak Rahman melangkah mundur. "Itu bukan suara manusia." "Bukan. Dan itu bukan permintaan, itu perintah," jawab Kiai Zaki, nadanya semakin berat. Tanah di sebelah akar yang pecah mulai retak, dan dari celahnya keluar asap tipis. Asap itu membentuk siluet wajah seorang lelaki tua dengan mata cekung dalam dan gigi panjang yang menguning. Wajah itu berbicara, namun bibirnya nyaris tak bergerak. "Kalian pikir memutus satu ikatan cukup? Akar beringin ini sudah meminum darah sejak sebelum desa ini berdiri. Kalian hanyalah tamu di tanah kami." Pak Rahman merasakan hawa dingin mengalir dari ujung kaki hingga tengkuknya. "Kiai, siapa sebenarnya mereka?" Kiai Zaki menatap wajah asap itu dengan tajam. "Bukan hanya makhluk gaib biasa. Ini sisa roh-roh terkutuk dari zaman dahulu, ketika beringin ini dijadikan tempat tumbal oleh dukun-dukun lama. Dan seseorang membangunkan mereka kembali." Wajah asap itu tertawa, suaranya serak seperti batu digesekkan. "Bukan seseorang, banyak yang memanggil kami. Dendam tak pernah mati." Seketika, suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Dari balik bayang-bayang, muncul Haji Malik, wajahnya pucat namun matanya terlihat aneh, seperti orang yang tidak sepenuhnya sadar. "Haji," seru Pak Rahman. Haji Malik tidak menjawab. Ia berjalan lurus mendekati akar yang retak, lalu dari saku bajunya ia mengeluarkan sebuah kantong kain hitam. Kiai Zaki langsung menyadari bahaya itu. "Hentikan dia!" teriaknya. Pak Rahman berlari, namun tanah di depannya tiba-tiba terbelah, mengeluarkan asap tebal yang menghalangi pandangan. Saat asap menipis, Haji Malik sudah berlutut di depan akar, menuangkan isi kantong, potongan kuku, rambut, dan darah yang sudah menghitam, ke celah retakan. Begitu benda-benda itu menyentuh tanah, seluruh pohon beringin bergetar keras. Dari batangnya keluar suara seperti ratusan orang berbisik bersamaan. Beberapa akar besar mulai bergerak, melilit tanah seperti ular mencari mangsa. Pak Rahman berhasil menarik Haji Malik menjauh, namun tatapan matanya kosong, bibirnya bergerak menggumamkan kata-kata yang tak dimengerti. "Dia dalam pengaruh mereka," kata Kiai Zaki cepat. "Kalau tidak segera diputus, nyawanya akan diambil." Namun sebelum mereka bisa melakukan apapun, tanah di bawah akar pecah lebih lebar, membentuk lubang gelap yang menganga. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan kurus panjang, kulitnya pucat seperti mayat yang lama terkubur. Tangan-tangan itu meraih udara, berusaha menarik siapa saja yang berada di dekatnya. Kiai Zaki memutar tongkatnya, menancapkannya di tepi lubang, lalu membaca doa penutup gerbang. Cahaya keluar dari ujung tongkat, namun segera redup, seolah ada kekuatan yang menekannya dari dalam. "Mereka kuat sekali malam ini," gumamnya. Pak Rahman, dengan sisa air doa yang ada di botol kecil, memberanikan diri mendekat ke lubang dan menyiramkan semuanya. Cahaya putih meledak seketika, memaksa tangan-tangan itu mundur. Namun, dari kedalaman lubang terdengar teriakan panjang yang mengguncang dada. Getaran di tanah berhenti, asap menghilang, dan lubang mulai tertutup kembali, meski masih meninggalkan celah kecil yang menguapkan hawa panas. Keduanya berdiri terengah, menatap satu sama lain. "Ini bukan lagi sekadar melawan santet," kata Pak Rahman. Kiai Zaki mengangguk. "Tidak, ini perang dengan sesuatu yang sudah menunggu berabad-abad. Dan malam ini, kita baru saja mengetuk pintu mereka." Dari kejauhan, suara kokok ayam jantan terdengar, menandakan subuh akan segera tiba. Tapi bagi Pak Rahman dan Kiai Zaki, malam baru saja meninggalkan janji bahwa kegelapan akan kembali, dan kali berikutnya, ia tidak akan datang sendirian. Subuh telah tiba. Adzan berkumandang dari Masjid Al-Muttaqin, mengalun lembut di udara pagi yang masih lembab. Namun, bagi Pak Rahman dan Kiai Zaki, rasa lega itu hanya sementara. Mereka baru saja kembali dari pohon beringin yang menyimpan rahasia kelam, membawa Haji Malik yang masih belum sadar sepenuhnya. Di serambi masjid, Haji Malik dibaringkan. Wajahnya pucat, napasnya berat, dan matanya terus bergerak di balik kelopak tertutup, seperti sedang bermimpi buruk. Bibirnya berkomat kamit, menggumamkan kata-kata asing yang membuat bulu kuduk meremang. "Dia masih dalam pengaruh mereka," ujar Kiai Zaki sambil duduk di sampingnya. Pak Rahman menatap lekat wajah Haji Malik. Bagaimana caranya mengeluarkannya dari mimpi itu? Tidak mudah. Mereka menyerang lewat alam bawah sadar. Kita harus masuk, atau dia akan hilang selamanya. Pak Rahman terdiam. "Masuk? Maksud Kiai
Kita ikut ke dalam mimpinya. Kiai Zaki mengangguk pelan. Dengan doa tertentu, kita bisa menembus mimpi orang yang terjebak. Tapi risikonya besar. Kalau kita gagal, kita bisa terperangkap bersama mereka. Tanpa banyak bicara, Kiai Zaki mengambil kendi berisi air yang sudah dibacakan doa, lalu memercikkan sedikit ke dahi Pak Rahman dan dirinya sendiri. Mereka duduk bersila, menundukkan kepala, dan mulai membaca ayat-ayat yang menjadi kunci. Perlahan, suara sekitar memudar. Udara di sekitar mereka menjadi berat, gelap, dan dingin. Saat membuka mata, mereka sudah tidak lagi diserambi masjid, melainkan di tengah hutan yang penuh kabut tebal. Ini, mimpinya, kata Pak Rahman pelan. Tapi hati-hati, di sini segala sesuatu bisa berubah sesuai keinginan mereka, balas Kiai Zaki. Dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki. Sosok Haji Malik muncul, tapi wajahnya tampak berbeda, kulitnya lebih pucat, matanya sepenuhnya hitam, dan mulutnya membentuk senyum yang tidak wajar. Kalian, datang sendiri, ucapnya, suaranya bergema seakan dari segala arah. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka menipis, memperlihatkan pohon beringin yang sama seperti di dunia nyata, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Akar-akarnya menjulang seperti dinding, dan di setiap celahnya, tampak mata-mata besar berwarna merah yang terus memandang ke arah mereka. Mata itu, Pak Rahman menelan ludah. Seperti sedang menembus pikiran kita. Kiai Zaki menunduk, menghindari tatapan langsung. Jangan lihat terlalu lama. Mereka bisa membaca ketakutan kita dan memakainya untuk menyerang. Tapi terlambat. Dari salah satu mata, keluar bayangan yang membentuk sosok tinggi dengan wajah yang berubah-ubah, kadang menyerupai orang tua, kadang menyerupai anak kecil, kadang menjadi makhluk tanpa wajah. Ia bergerak cepat, berusaha menyentuh Pak Rahman. Pak Rahman mundur, mengeluarkan tasbihnya. Setiap butir yang disentuh mengeluarkan kilatan cahaya, membuat makhluk itu mundur sejenak. Namun, di sisi lain, akar-akar mulai bergerak, melilit kaki mereka. Kiai, mereka mau menahan kita. Kiai Zaki menancapkan tongkatnya ke tanah mimpi itu. Dari ujung tongkat, keluar cahaya biru yang memutus lilitan akar, tapi hanya untuk beberapa detik sebelum tumbuh kembali. Dari dalam beringin, terdengar bisikan ribuan suara. Serahkan dia, dan kalian boleh pergi. Mereka sadar yang dimaksud adalah Haji Malik. Pak Rahman menggeleng tegas. Tidak, kami akan membawanya pulang. Suara itu tertawa panjang, dan semua mata di akar terbuka lebar, memancarkan cahaya merah terang. Seketika, kabut berubah menjadi dinding api yang mengelilingi mereka. Kiai Zaki menutup matanya, membaca doa dengan suara lantang. Api mulai surut, tapi suara-suara itu menjadi semakin marah. Dari tanah, muncul tangan-tangan pucat yang menarik Haji Malik ke arah beringin. Pak Rahman melompat, meraih tangan Haji Malik, menariknya sekuat tenaga. Sementara itu, Kiai Zaki mengarahkan tongkatnya ke pohon dan mengucapkan ayat penutup mimpi. Langit mimpi itu mulai retak seperti kaca, cahaya dari luar mulai masuk. Jeritan keras terdengar, dan semua makhluk serta mata itu memudar menjadi asap. Dalam sekejap, mereka bertiga terlempar keluar dari mimpi, kembali ke serambi masjid. Pak Rahman terengah, keringat bercucuran. Haji Malik terbatuk-batuk, lalu membuka mata dengan tatapan bingung. Aku, di mana? Kau aman sekarang, jawab Kiai Zaki sambil menarik napas panjang. Namun, di luar masjid, angin bertiup kencang meski matahari sudah mulai naik. Dari kejauhan, pohon beringin itu terlihat lebih gelap dari biasanya, dan kalau diperhatikan baik-baik, di batangnya ada satu mata merah kecil yang berkedip pelan, seakan menatap langsung ke arah mereka. Sore hari di desa Sukaindah terasa lebih sunyi dari biasanya. Burung-burung enggan berkicau, dan anak-anak yang biasanya bermain di lapangan memilih berdiam di rumah. Berita bahwa Haji Malik selamat dari santet sudah menyebar, tapi bersamaan dengan itu juga muncul kabar bahwa para dukun pengirim santet marah besar. Pak Rahman duduk di serambi masjid, memperhatikan langit yang mulai berwarna jingga. Ia merasa ada yang berbeda, angin yang biasanya hangat di waktu senja kini terasa menusuk, membawa bau anyir yang samar. Kiai Zaki datang, membawa termos berisi air yang sudah dibacakan doa. Malam ini, mereka tidak akan hanya mengirimkan santet dari jauh, ucapnya pelan. Maksud Kiai, mereka akan datang sendiri, tanya Pak Rahman. Kiai Zaki mengangguk. Malam kedua selalu lebih berbahaya. Mereka akan mencoba memecahkan pertahanan kita sebelum fajar. Malam pun turun cepat. Angin berdesir kencang, membuat pintu-pintu rumah berderit. Lampu-lampu di desa mulai redup satu persatu, seolah ada sesuatu yang menyerap cahayanya. Pak Rahman dan Kiai Zaki bersiap di masjid. Air doa diletakkan di setiap sudut,
dan ayat-ayat mulai dilantunkan. Namun tak lama, terdengar suara langkah kaki, bukan satu atau dua, tapi puluhan, mendekat dari berbagai arah. Dari jendela, mereka melihat sosok-sosok berpakaian serba hitam berjalan perlahan menuju masjid. Wajah mereka tertutup kain, hanya menyisakan mata yang berkilat aneh di bawah cahaya bulan. Di tangan mereka, tergenggam botol kecil berisi cairan hitam pekat. Itu mereka, gumam Pak Rahman. Bersiaplah. Jangan biarkan mereka masuk, kata Kiai Zaki tegas. Para dukun itu berhenti di halaman masjid, lalu mulai menabur isi botol ke tanah sambil membaca mantra. Bau busuk langsung memenuhi udara. Rumput di sekitar mereka menghitam, dan tanah tampak seperti terbakar dari dalam. Tiba-tiba, dari arah pohon beringin yang tak jauh dari masjid, keluar asap tebal yang membentuk sosok tinggi berwajah gelap. Mata merahnya menatap langsung ke arah Pak Rahman. Kalian berani mengganggu kami, sekarang giliran kami yang masuk. Asap itu bergerak cepat, menyusup melalui celah pintu dan jendela meski sudah tertutup rapat. Suara lantunan doa dari dalam masjid membuat asap itu berputar-putar seperti terjebak, tapi dari luar, para dukun mulai memukul rebana kecil dan meniup suling bambu, membuat suara doa terdengar seperti jauh dan teredam. Kiai Zaki menutup mata, fokus memperkuat bacaannya. Sementara itu, Pak Rahman meraih kendi berisi air doa, lalu memercikannya ke arah asap yang mulai membentuk wajah-wajah menyeramkan. Setiap cipratan membuat wajah itu menjerit dan memudar, tapi hanya sebentar sebelum terbentuk kembali. Salah satu dukun berani melangkah ke dalam halaman masjid, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari telapak tangannya keluar seekor ular hitam sebesar lengan, melesat cepat menuju Pak Rahman. Refleks, Pak Rahman menangkapnya dengan tangan kosong, membaca doa, dan ular itu langsung berubah menjadi abu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dari luar, muncul bayangan lebih besar, sesuatu yang menyerupai manusia raksasa, tapi tubuhnya terbuat dari akar-akar pohon beringin yang bergerak seperti hidup. Makhluk itu melangkah maju, setiap pijakannya membuat tanah bergetar. Itu penjaga beringin, kata Kiai Zaki. Kalau dia masuk, masjid ini takkan bertahan. Pak Rahman dan Kiai Zaki saling bertukar pandang, tahu bahwa mereka harus menyerang lebih dulu. Dengan membaca doa pelindung, mereka keluar dari masjid, berdiri di halaman, menghadapi para dukun dan makhluk itu. Cahaya dari tongkat Kiai Zaki menembus kegelapan, membuat beberapa dukun mundur. Sementara itu, Pak Rahman memukul tanah dengan telapak tangannya, mengeluarkan gelombang cahaya dari lantai bumi, membuat para dukun terjatuh. Tapi penjaga beringin tidak mundur. Akar-akar di tubuhnya merentang, mencoba melilit mereka. Pak Rahman memotongnya dengan ayat yang dibaca keras, sementara Kiai Zaki menancapkan tongkatnya tepat di tengah bayangan makhluk itu. Ledakan cahaya membuat malam seolah siang, dan jeritan panjang mengguncang udara. Ketika cahaya mereda, para dukun sudah menghilang, meninggalkan tanah yang basah oleh embun aneh berbau darah. Penjaga beringin lenyap, namun dari arah pohon, terdengar bisikan lirih. Kalian menang malam ini, tapi kami punya malam ketiga. Pak Rahman menatap Kiai Zaki. Malam ketiga, Kiai Zaki mengangguk pelan. Itulah malam penentuan. Kalau kita gagal, desa ini akan hilang selamanya. Hari ketiga di desa Sukaindah terasa seperti hari terakhir dunia. Sejak fajar, langit diselimuti awan hitam pekat, meski hujan tidak turun. Udara begitu berat, seolah setiap napas adalah beban. Orang-orang desa menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu meski matahari belum tenggelam. Pak Rahman dan Kiai Zaki duduk di dalam Masjid Al-Mutakin, masing-masing mempersiapkan diri dengan cara berbeda. Pak Rahman membersihkan tasbih dan sajadahnya, sementara Kiai Zaki memeriksa tongkat kayu warisan gurunya yang akan dipakai malam ini. Kiai, kata Pak Rahman pelan, kalau malam ini kita kalah. Kiai Zaki memotong dengan suara mantap, jangan pikirkan kalah. Pikirkan hanya satu hal, bertahan sampai fajar. Senja turun dengan cepat. Kali ini, tak ada burung, tak ada suara jangkrik. Bahkan angin pun seolah enggan berhembus. Namun dari kejauhan, terdengar suara yang tidak salah lagi, rebana dan suling bambu, iramanya lambat namun mematikan. Tepat setelah azan Isya, tanah di halaman masjid bergetar. Dari arah pohon beringin, asap hitam tebal merambat seperti gelombang. Namun kali ini, asap itu bukan hanya bayangan, ia membawa serta ratusan sosok hitam bertubuh ramping, bermata merah, dan mulut penuh gigi tajam. Itu pasukan mereka, ujar Kiai Zaki. Malam ini mereka datang semua. Para makhluk itu mengepung masjid, membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, muncul sosok yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, seorang pria tinggi dengan jubah hitam, wajahnya ditutupi topeng putih,
dan di kedua tangannya tergenggam seikat akar pohon beringin yang berdenyut seperti urat hidup. Aku, pemimpin mereka, suaranya berat, bergema seperti dari dasar sumur. Serahkan masjid ini, atau kami ambil bersama jiwa kalian. Pak Rahman melangkah maju. Kalau harus mati, aku mati di rumah Allah. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Sosok itu tertawa. Kita lihat siapa yang bertahan. Dalam sekejap, pasukan makhluk itu menyerbu. Pak Rahman mengayunkan tasbihnya, setiap butir mengeluarkan cahaya yang membakar makhluk yang mendekat. Sementara Kiai Zaki memutar tongkatnya, membentuk perisai cahaya yang menahan serangan dari segala arah. Tapi pemimpin itu tidak tinggal diam. Dengan akar beringinnya, ia memukul tanah, membuat retakan yang mengeluarkan tangan-tangan hitam dari dalam bumi. Tangan itu meraih kaki mereka, mencoba menarik mereka ke dalam tanah. Pak Rahman membaca doa penolak sihir dengan suara lantang. Tangan-tangan itu meleleh seperti lilin terbakar, namun setiap kali hilang, muncul lagi dari arah lain. Pertarungan berlangsung sengit. Cahaya doa bertemu dengan kegelapan sihir, membuat malam itu penuh kilatan seperti badai petir. Tapi semakin lama, mereka mulai terdesak. Pasukan makhluk itu tidak berkurang, justru semakin banyak, seolah setiap yang hancur akan muncul dua pengganti. Kiai Zaki menatap Pak Rahman. Kita harus serang sumbernya, pohon beringin. Pak Rahman mengangguk. Mereka mundur perlahan, menembus kerumunan makhluk, hingga sampai di tepi halaman masjid yang menghadap pohon beringin. Di sana, pohon itu tampak berbeda. Batangnya berdenyut seperti napas, dan dari sela-sela akarnya, keluar darah pekat. Di tengah batangnya, sebuah mata raksasa terbuka, menatap lurus ke arah mereka. Kalau mata itu hancur, mereka akan hilang, kata Kiai Zaki. Namun pemimpin mereka berdiri tepat di depan pohon, melindunginya. Pak Rahman menarik napas dalam, lalu berlari. Pemimpin itu mengayunkan akar beringinnya, mencoba memukul Pak Rahman, tapi Kiai Zaki menahan serangan itu dengan tongkatnya. Dentum keras terdengar, membuat tanah bergetar. Dalam celah itu, Pak Rahman melompat ke arah mata raksasa di pohon. Dengan tasbih di tangannya, ia menghantam mata itu sambil meneriakkan doa terakhir yang diajarkan gurunya. Cahaya putih menyilaukan memancar, membuat seluruh makhluk menjerit. Pemimpin itu roboh, akar beringinnya terlepas dan menghitam. Pohon beringin itu retak dari atas hingga akar, lalu runtuh menjadi debu yang terbawa angin. Semua makhluk yang tersisa memudar seperti kabut yang terkena sinar matahari. Saat cahaya mereda, malam menjadi sunyi. Langit kembali menunjukkan bintang, dan angin hangat berhembus pelan. Pak Rahman terjatuh berlutut, kelelahan. Kiai Zaki menghampirinya dan membantu berdiri. Kita berhasil, Rahman. Desa ini selamat. Pak Rahman tersenyum lemah. Bukan kita, Kiai. Allah yang menolong kita. Keesokan paginya, warga desa keluar dari rumah, mendapati pohon beringin itu benar-benar hilang, meninggalkan tanah lapang. Namun, di tengah tanah itu, ada satu butir biji kecil berwarna hitam, berkilau samar. Pak Rahman mengambilnya, lalu menatap Kiai Zaki. Kiai, sebaiknya kita tanam biji ini atau musnahkan. Kiai Zaki memandang jauh ke arah matahari terbit. Kita simpan. Dunia ini tidak pernah benar-benar bebas dari gelap, dan mungkin suatu hari, kita akan membutuhkannya lagi. Minggu-minggu setelah malam ketiga, desa Sukaindah kembali tenang. Tak ada lagi teror santet, tak ada lagi bayangan hitam. Warga mulai tersenyum, anak-anak kembali bermain di jalan, dan azan dari Masjid Al-Mutakin terdengar merdu setiap waktu salat. Namun, di ruang kecil di belakang masjid, Pak Rahman menyimpan sebuah kotak kayu. Di dalamnya, terbaring biji hitam dari pohon beringin yang dulu hampir menelan desa. Bentuknya kecil, tapi dari dekat, biji itu tampak berdenyut pelan, seperti detak jantung yang tertidur. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, Kiai Zaki berkunjung. Bagaimana kabar biji itu? Tanyanya sambil menatap kotak kayu. Diam saja, tapi entah kenapa, setiap malam Jumat, aku mendengar suara berbisik dari dalamnya, jawab Pak Rahman. Kiai Zaki hanya menghela napas panjang. Rahman, ingatlah, gelap tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu, sampai ada yang memanggilnya kembali.